Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma bil Qur'an wa man anzalta alaihi al-Qur'an wa syahri Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahli mawaddatihi wa qurbihi wa alaina ma'hum wa fihim wa farrij kuruba ummatih warfa'il balaya anhum wa tubbina wa bihim fima tajri bihil maqadir ya latif ya khabir amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan para hadaib, para alim ulama, para kiai. Yang saya hormati sesepuh bin sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus jajaran takmir atau pengurus Masjid Al-Musa, serta segenap jamaah kaum muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, malam hari ini malam 18 dari bulan suci Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala tempatkan kita ada di satu tempat yang insya Allah penuh rahmah, penuh berkah. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan taufik hidayah kepada kita sehingga bisa mengisi malam-malam daripada bulan suci Ramadan yang mulia ini dengan kegiatan yang insya Allah mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersama membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, berdoa, tawassul, munajat kepada Allah. Semoga semua amalan kita diterima oleh Allah, doa kita diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah tetap berikan istiqamah kepada kita sampai penghujung daripada bulan Ramadan ini. Kita tetap bisa mendekatkan diri kepada Allah, mengisi waktu-waktu bulan Ramadan, siang hari, malam hari, dengan amal-amal saleh, dengan kitab suci Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kegiatan tampil Quran kita di Masjid Al-Musa dibarengkan juga dengan sekaligus peringatan Nuzulul Quran. Kita memperingati turunnya kitab suci Al-Quran, yang memang Al-Quran ini Allah turunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, yaitu pada bulan Ramadan.
pertanyaan daripada malaikat Munkar dan Nakir ketika nanti seseorang ada di alam kubur, ketika ditanya wa ma imamuka, apa itu imammu? Jawabannya adalah Al-Qur'anu imami. Quran ini adalah imam. Quran yang kita jadikan sebagai imam. Bagaimana kita dengan Al-Quran ini? Apakah kita sudah mengisi waktu-waktu kita di bulan Ramadan dengan membaca kitab suci Al-Quran? Malam ini sudah malam 18. Sudah berapa kali kita menghatamkan Al-Quran? Atau mungkin belum sama sekali menghatamkan Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran ini adalah bulan untuk memperkuat hubungan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini juga akan menjadi pemberi syafaat, penolong kepada kita ketika nanti kita sendirian ada di liang lahat. Ketika seorang wafat meninggal dunia, ditaruh ada di perkuburannya di liang lahatnya. Kalau dia adalah orang yang cinta kepada Al-Quran, maka Al-Quran ini akan datang, akan ikut menemani dia dan memberikan syafaat kepada dia, dan yang akan menghibur dia ada di dalam alam kuburnya. Maka itu kita tanyakan diri kita masing-masing, bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran ini? Kalau bulan Ramadan kita masih belum bisa mendekatkan diri dengan Al-Quran, terus kira-kira kapan kita ini mau mendekatkan diri dengan Al-Quran? Kalau bulan Ramadan saja kita nggak punya waktu, kesempatan baca Al-Quran, kita nggak punya kesempatan menghatamkan Al-Quran, kira-kira kapan waktunya kita bisa untuk baca Al-Quran, bisa untuk menghatamkan Al-Quran? Maka mudah-mudahan dengan berkat bulan Ramadan, berkat dengan Al-Quran, Allah jadikan kita semuanya min ahlil Quran, hamba yang cinta dengan Al-Quran, yang senang membaca Al-Quran dan bisa memahami kandungan ayat-ayat yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga pada bulan Ramadan ini adalah bagaimana kita melatih diri kita untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Maka itu kita membaca kitab Tanbihul Muhtarin ini, karya daripada Al-Imam Abdul Wahab Asy'arani, yang menceritakan tentang kisahnya orang-orang saleh sebelum kita, kaum salihin yang terdahulu, agar kita bisa menjadikan mereka-mereka ini, orang saleh ini, sebagai contoh, qudwah, misal perumpamaan bagi kita semua. Bagaimana kita bisa meneladani mereka-mereka orang saleh ini? Bagaimana kita bisa meniru, mencontoh akhlak dan perilaku dari orang-orang saleh ini? Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dikatakan termasuk daripada akhlaknya orang-orang saleh yang terdahulu, mereka itu berjanji. Mereka berjanji untuk tidak melakukan sikap
sifat an-nifaq, munafik, ada di dalam amal perbuatan yang mereka lakukan. Mereka berjanji jangan sampai amal perbuatannya itu ada sifat-sifat munafik. Mereka beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka betul-betul menjaga jangan sampai ada sifat munafik. Maka itu semua amal perbuatan kebaikan yang mereka lakukan, baik itu di halayak ramai ataupun ketika sendiri, itu adalah sama. Baik sholat di masjid bersama dengan jamaah yang banyak, atau sholat ada di rumah dalam kamar sendiri, itu sama. Jadi mereka menjaga amalnya, baik di depan orang atau sendirian, adalah selalu sama. Karena mereka tidak mau dipermalukan oleh Allah kelak pada hari kiamat. Mereka nggak mau dipermalukan oleh Allah, dibongkar, dipertontonkan oleh Allah. Ini loh kamu kalau di depan orang kayak begini, ternyata kalau sendirian kok cuman seperti begini. Mereka nggak mau hal seperti itu. Maka itu mereka menjaga dimanapun juga, ada orang nggak ada orang, amal mereka adalah sama. Diceritakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah satu saat ketika berada di kota Madinah Al-Munawwarah berjumpa dengan Nabi Allah Khidir alaihissalam. Maka beliau Umar bin Abdul Aziz ini minta nasihat, minta wasiat, wejangan kepada Khidir alaihissalam. Maka Khidir pun menyampaikan, iyyaka ya Umar antakuna waliyan lillah fil alaniyah wa aduwan lahu fis sir. Hei Umar, hati-hati, jangan engkau menjadi seperti seorang walinya Allah ketika di halayak ramai, di depan orang banyak, di halayak ramai engkau menunjukkan diri seakan-akan engkau ini pura-pura kayak seperti walinya Allah. Tapi ternyata ketika sendiri, gak ada orang yang melihat, gak ada orang yang menyaksikan, engkau menjadi musuhnya Allah. Artinya jangan pura-pura baik di depan orang, menunjukkan kebaikan, kesolehan, tapi kalau sendiri ternyata sifatnya bejat, sifat yang jelek yang muncul dalam dirimu. Hati-hati, jangan sampai itu terjadi. Karena seseorang yang amal perbuatannya di halayak ramai dan ketika sendiri tidak sama, maka di situ sudah ada sifat munafik, dan orang-orang munafik kelak itu ada di jurang neraka yang paling bawah, ada di jurang neraka yang paling bawah. Wal munafiquna fid darkil asfalina minan nar. Orang-orang munafik itu nanti tempatnya di neraka, tempat yang paling bawah, tempat yang paling bawah. Maka Sayyidina Umar bin Abdul Aziz pun menangis mendengarkan nasihat tersebut sampai jenggot beliau itu basah dengan tetesan air mata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan dalam sebuah
akhir zaman, yakhruju fi akhir zaman, akan muncul nanti keluar di akhir zaman kelompok orang-orang itu yahtalun ayat hubungan dunia bi amalil akhir, mencari kesenangan dunia, mencari gemerlapnya dunia ini, harta benda dunia ini dengan amal-amal akhirat, berbuat baik, beramal soleh, tapi tujuan daripada semuanya tersebut hanya untuk mencari kesenangan duniawi, hanya untuk mencari harta benda, hanya untuk mencari jabatan, kedudukan, hanya untuk mengejar popularitas. Akan muncul di sini nanti orang-orang itu yang menjual agamanya hanya untuk kesenangan dunia, menggunakan pakaian, baju ibarat seperti seekor domba, halus, lembut, berbicaranya enak, semanis madu, tapi hatinya seperti hatinya serigala. Hatinya seperti hatinya serigala. Jadi kalau casingnya tok, baju ini, pakaian ini, gamisan, jubah, ya sorban, pidato enak, halus, nerangkan, tapi hatinya seperti seekor serigala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada seperti orang-orang seperti ini, apakah kamu itu mau menipu aku, atau kamu mau kurang ajar kepadaku? Karena model-model kayak begini ini berarti menipu Allah, ini berarti kurang ajar kepada Allah. Maka Allah pun bersumpah, jika hal itu terjadi, aku akan turunkan fitnah, yang mana orang-orang yang punya ilmu saat itu pun akan menjadi orang yang bingung. Ya, mudah-mudahan Allah jauhkan sifat munafik ini ada dalam diri kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Mihlab bin Abi Sufra, ya, beliau mengatakan, saya ini gak senang dengan orang yang lisannya lebih daripada perbuatannya. Beliau mengatakan, saya ini gak senang dengan orang itu yang cuma pintar ngomong, banyak ngomong, pintar ngomong, dan omongannya itu melebihi daripada perbuatannya. Ngomong, bicara saja, tapi gak ada amalnya sama sekali. Saya gak senang dengan model-model orang kayak begini, cuma pintar ngomong kok, tapi gak ada prakteknya, tapi tidak ada prakteknya. Al-Imam Abdul Wahid bin Zaid mengatakan, Imam Hasanul Basri bisa mencapai derajat kedudukan yang mulia, yang agung ada di sisi Allah kalau memberikan nasihat tausiah, orang itu langsung ikut nurut dengan apa yang disampaikan oleh Imam Hasanul Basri. Kenapa hal itu bisa terjadi kepada beliau? Karena beliau Imam Hasanul Basri kalau memerintahkan orang lain, dia yang terlebih dahulu mengerjakan perbuatan tersebut. Jadi sebelum menyuruh orang untuk melakukan satu amalan, dia yang terlebih dahulu melakukan amalan tersebut. Jadi bukan cuma menyampaikan tapi dia nggak mengerjakan. Tidak. Ketika dia menyampaikan, ngajak orang berbuat baik, dia yang lebih dulu melakukan kebaikan tersebut. Begitu juga kalau melarang orang melakukan kejelekan, dia orang yang paling pertama menjauhi dan meninggalkan kejelekan tersebut. Sehingga dikatakan juga, kami tidak melihat, menyaksikan orang yang secara zahir dan batin di halayak rame atau di sendiri itu dalam keadaan sama, yang bisa sama seperti Hasanul Basri, yang bisa sama seperti Hasanul Basri. Mereka dulu orang-orang soleh itu, Pak, mereka itu nggak pintar-pintar
cuman pinter ngomong kok, ya, pinter pidato, ceramah, ngomong, tapi nggak ada prakteknya sama sekali. Nah, padahal seperti begini Allah berikan ancaman. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kalau kamu cuma bisa ngomong kok nggak kamu kerjakan, kabura maqtan indallah. Murka Allah sangat besar. Murka Allah sangat besar. Mereka dulu nggak banyak pidato, nggak banyak ngomong, nggak banyak terang. Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau punya majelis. Majelis beliau sederhana biasa, tapi subhanallah orang yang hadir itu khusyuk, yang hadir itu neteskan air mata. Bahkan kalau dengar nasihat beliau itu sampai ada yang pingsan. Padahal yang disampaikan biasa-biasa saja. Sehingga putra beliau, sang anak putranya mengatakan, minta izin, Pak, minggu depan pengajian saya yang isi. Minggu depan pengajian saya yang isi. Maka oleh saya diizinkan, ya monggo Ustaz. Maka sang anak nyiapkan materi ini, siapkan ayat Quran, hadisnya, semuanya disiapkan. Nah, begitu waktu pengajian, sang anak ini menyampaikan dengan menggebu-gebu, menyampaikan pidato, menyampaikan ayat Quran, hadis. Yang hadir menonton, adem kali, bahkan ngantuk kali. Yang hadir diam, wala nangis, wala apa, sampai selesai. Begitu selesai, Syekh Abdul Qadir Jailani menyampaikannya. Nanti beliau yang pegang, beliau menyampaikan, saya ini kepingin sekali waktu itu makan ikan asin yang digoreng. Kepingin makan ikan goreng. Kebetulan kok nggak punya uang. Akhirnya saya tabung, kumpulkan uang sedikit sampai terkumpul. Berangkat ke pasar, beli ikan. Saya bawa pulang ke rumah. Saya berikan kepada istri saya, dimasak, digoreng, ditaruh ada di meja makan. Ternyata saya belum makan, datang seekor kucing, ikannya digondol, dibawa lagi. Nyampaikan ceramah model kaya ngono. Subhanallah, hadirin ini nangis kabeh. Nangis semuanya. Yang anaknya bingung. Kita ceritani Quran, hadis, menentok, diceritani kucing gondol liwat kok nangis. Diceritani kucing gondol liwat kok nangis semuanya. Akhirnya selesai pengajian, satu orang dipanggil yang hadir. Saya tadi pidato, ceramah, bawa macam-macam, kok diem kok. Ya kok diceritani kucing gondol liwat kok nangis. Maka yang hadir mengatakan, loh, abahmu tadi itu ngasih perumpamaan. Bukan cuma menceritakan tentang kucing gondol liwat, itu perumpamaan. Dia kepingin untuk makan ikan goreng. Ibarat manusia itu kepingin semuanya nanti untuk bisa masuk tinggal di surganya Allah. Maka dia berusaha nabung, berusaha berbuat baik, sholat, puasa, sedekah, baca Quran, baca zikir, kebaikan dia lakukan sedikit, terus sampai ketika saat nanti siap menikmati, kok ternyata mati dalam keadaan su'ul khatimah. Matinya su'ul khatimah. Wis siap kabeh, duwite wis kumpul, beli ikan, dimasak, dihidangkan, ternyata digondol kucing. Kuatir kalau nanti di akhir hayat ternyata ada satu perbuatan jelek yang dilakukan, setelah itu datang ajal dan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Itu maksud ceramah ayahmu tadi itu. Itu kok ceritanya kucing gondol liwat. Maka sang ayah mengatakan, wahai anakku, nasihat itu kalau dari hati akan sampai ada di dalam hati.
nasihat itu kalau cuma dari lisan lam yujawizil ada, maka nggak akan melebihi daripada batas telinga kau, nggak melebihi daripada batas telinga saja. Dikisahkan, diceritakan juga Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi yang makamnya ada di Kuba, ada di Surabaya. Pernah beliau itu membaca sebuah kitab dan mendapatkan ada faedah satu amalan. Beliau mengatakan, kalau nanti dalam kesempatan pengajian saya dikasih waktu untuk bicara, saya akan baca. Saya akan sampaikan faedah ini kepada orang-orang semuanya ini. Tentu mereka akan sangat mendapatkan manfaat daripada nasihat atau faedah yang saya dapatkan dari membaca kitab tersebut. Kebetulan yang jadi pimpinan dalam majelis roha tersebut Al-Habib Abu Bakar bin Umar bin Yahya, juga ada di Surabaya. Hadir pengajian, yang bin Abu Bakar lebih tua, disebut pimpin pengajian, bacakan kitab roha semuanya sampai buyar pengajian. Selesai roha, Habib Muhammad itu nggak dikasih waktu kesempatan untuk menyampaikan. Ya sudah, nggak dikasih waktu, masuk Habib jalur nih mau mengsopi pidato ceramah, ya nggak dikasih waktu, ya sudah selesai. Begitu selesai beliau, ketika beliau Habib Muhammad itu menemui Habib Abu Bakar Mustafa, mau jabat tangan, mau cium tangan. Habib Abu Bakar mengatakan, apa yang ada dalam hati yang ingin ente sampaikan ke orang-orang sudah saya sampaikan ke hati orang-orang semuanya. Yomak ikhlas, karena kamu itu ikhlas, nggak perlu pidato. Dalam hatimu selalu benar dengan hati ya, karena kamu adalah ikhlas. Orang itu kalau dari hati lah, nggak usah ngomong, hati ke hati sambung. Nggak tekuati, cuma tekulisan pidato kok ini. Gue biar pengajian gue tadi mau satu cerita bodak, runcing gue ini paling mau makanan apa? Suguhan itu tiga ikan apa? Saya diri paling menurut itu kalau omongan nggak ikhlas, nggak lillah wa billah, ya omongan itu nggak akan sampai tembus masuk dalam hati. Cuma lewat telinga itu keluar masuk sini, keluar sini. Perbuatan, ya, perkataan, perbuatan semuanya pada bulan Ramadan ini kita berlatih untuk ikhlas hanya karena Allah. Jangan sampai ada sifat munafik. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita semuanya. Allah bersihkan, Allah sucikan hati kita semuanya. Allah jadikan semua amal yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jauhkan sifat munafik ada di dalam diri kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Diucapkan terima kasih kepada jajaran pengurus takmir Masjid Al-Musa memberikan kesempatan kepada kami melakukan kegiatan khatmil Quran pada malam hari ini, dan diumumkan juga besok malam kegiatan khatmil Quran kita ada di Masjid Rahmat, Masjid Rahmat Latsari, Jalan Diponegoro di Tuban, di Tuban. Nah, yang punya waktu kesempatan jika ingin hadir dipersilakan untuk ikut hadir. Dan seperti biasa acara ini akan kita tutup dengan doa bersama ada di halaman masjid.